Gimana kalau saya bilang bahwa kunci untuk pemahaman spiritual yang paling dalam, sebuah kebenaran yang dicari banyak orang, itu sebenarnya tersembunyi di dalam satu kalimat saja. Ya, satu kalimat yang menyajikan sebuah paradoks. Sebuah teka-teki yang kelihatannya mustahil, tapi di saat yang sama justru menawarkan satu-satunya jalan keluar. Oke, kita selami bareng-bareng ya. Nah, ini dia kalimatnya. Inilah teka-teki yang akan kita pecahkan. Sepintas lalu, kalimat ini mungkin kedengeran aneh, membingungkan, bahkan kayaknya bertentangan gitu ya. Tapi, percayalah, di dalamnya ini ada semacam peta lengkap untuk sebuah perjalanan spiritual. Kita akan coba bedah satu persatu untuk ngerti maknanya yang luar biasa. Pertama, yuk kita bahas bagian awal dari kalimat ini. Semuanya itu dimulai dari sebuah keinginan, sebuah tujuan universal yang rasanya dimiliki oleh setiap orang yang sedang dalam pencarian spiritual. Kata sampai di sini kan jelas bukan berarti sampai ke sebuah lokasi fisik ya. Jadi sebenarnya tujuan akhir yang dimaksud ini apa sih? Apa yang sebetulnya dicari oleh seorang pejalan spiritual? Sampai dalam konteks ini tuh sebuah kondisi pencerahan spiritual yang mendalam. Ini soal mencapai puncak pemahaman, kedamaian batin, dan yang terpenting, kedekatan dengan Sang Pencipta. Inilah tujuan yang jadi bahan bakar seluruh perjalanan. Titik di mana pencarian itu selesai karena tujuannya udah ketemu. Intinya, ini tuh perasaan pulang yang dicari-cari setiap jiwa. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling dramatis. Sebuah pernyataan tegas yang seolah-olah membangun tembok raksasa di hadapan para pencari. Sebuah proklamasi yang, jujur aja, cukup mengejutkan. Coba deh bayangin, ada seseorang yang penuh semangat, niatnya tulus banget, mendedikasikan hidupnya untuk mencapai tujuan spiritual ini. Dia udah ngelakuin semuanya dengan benar, ngikutin semua aturannya. Dan disinilah letak paradoksnya. Pernyataan dari sumber kita ini sangat jelas dan mutlak. Semua usaha itu kalau dilakukan sendirian justru bakal gagal. Pernyataan yang bikin kita berhenti sejenak dan mikir, loh kok bisa? Keinginan yang tulus malah jadi penghalang. Yang menarik banget di sini adalah pengulangannya. Penekanan ganda ini bukan kebetulan. Ini tuh sebuah peringatan yang sangat serius yang menggarisbawahi kemustahilan mutlak untuk berhasil sendirian. Seolah-olah mau bilang, udah jangan coba-coba karena jalan ini benar-benar tertutup rapat. Ini pertanyaan yang logis banget kan? Kalau sumbernya bilang perjalanannya mustahil, apa itu artinya semua harapan hilang? Tentu saja tidak. Pernyataan ini disajikan bukan untuk bikin kita putus asa, tapi justru untuk mengarahkan kita ke satu-satunya jalan yang terbuka. Dan disinilah titik baliknya. Setelah membangun dinding yang seolah tak tertembus itu, sumber kita ngasih satu kunci. Satu-satunya pengecualian yang mengubah kemustahilan menjadi sebuah kemungkinan. Kata kuncinya adalah bersohbah. Ini bukan sekedar ketemu atau berteman biasa ya. Kata ini membawa makna yang jauh lebih dalam. Inilah inti dari solusi teka-teki spiritual ini. Jadi, apa sih sebenarnya sohbah itu? Sohbah itu semacam proses perendaman diri. Ini adalah persahabatan di mana seorang murid itu menyerap kualitas spiritual pemandunya, bukan cuma lewat kata-kata, tapi melalui kehadiran, karakter, bahkan energinya. Ini adalah hubungan yang memang dirancang untuk mengubah sang murid dari dalam. Tapi, sahabat ini nggak bisa dilakukan dengan sembarang orang. Sumber kita ini spesifik banget soal dengan siapa persahabatan transformatif ini harus dijalin. Ini membawa kita ke kualifikasi terpenting dari seorang pemandu. Jadi, poin krusialnya begini. Anda nggak bisa belajar tentang sebuah tujuan dari orang yang cuma baca petanya. Anda harus belajar dari seseorang yang udah tinggal di sana. Pemandunya haruslah seseorang yang sudah menyelesaikan perjalanan yang ingin Anda mulai. Coba kita lihat perbedaannya secara langsung. Jalan sendirian itu ibarat meraba-raba dalam gelap, cuma ngandelin dugaan dan rentan banget tersesat. Sedangkan berjalan dengan pemandu yang telah sampai, itu mengubah segalanya. Jalannya jadi jelas, arahnya jadi pasti, dan perjalanan yang mungkin butuh waktu seumur hidup bisa dipercepat secara drastis. Pada akhirnya, sang pemandu ini penting banget karena mereka bukan cuma pemberi petunjuk, mereka adalah bukti hidup bahwa tujuan itu bisa dicapai. Mereka sudah melewati semua rintangan, tahu setiap jalan pintas dan setiap bahaya. Mereka adalah destinasi itu sendiri dalam wujud manusia. Nah, inilah inti dari semuanya. Paradoks sang pencari itu diselesaikan bukan melalui usaha yang lebih keras, tapi melalui kerendahan hati untuk mencari bimbingan. Jalan spiritual yang sejati, menurut sumber ini, adalah jalan yang ditempuh bersama-sama.
Dan ini membawa kita pada sebuah pertanyaan penutup untuk direnungkan. Kalau prinsip ini benar, bahwa kita butuh seseorang yang telah sampai untuk membimbing kita, maka pertanyaan paling penting bagi setiap pencari adalah, siapa yang menerangi jalan bagi Anda?